Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidir rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali, masih melakukan kajian terhadap ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala di kajian Ahad pagi yang berbahagia ini, dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perjuangan beliaulah kita sampai detik ini dan sampai akhir nanti masih bisa menikmati indahnya Islam, menikmati berbagai macam ilmu yang ditelurkan oleh Islam dari ulama-ulama kita, dari pendahulu-pendahulu kita yang syarat dengan keilmuan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit membicarakan tentang satu hal yang penting, satu hal yang mau tidak mau menjadi bukti bahwa Islam sudah memiliki peran, sudah memiliki hadiah yang bisa diberikan kepada peradaban, baik di timur maupun di barat, di luar negeri maupun di Nusantara kita tercinta. Hal ini merupakan bukti bahwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa innad-dina 'indallahi Islam, bahwa agama di sisi Allah adalah agama Islam, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 19. Juga sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 85 bahwa wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu. Jadi yang mencari agama selain Allah maka tidak diterima. Dalam dua ayat ini yang ingin kami sampaikan bahwa kata din di dalam dua ayat ini ternyata memiliki makna, cakupan makna yang cukup sangat luas, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnul Mungdir atau Ibnul Mangdur di dalam kitab beliau Lisanul Arab. Beliau menyatakan bahwa kata ad-din itu memiliki beberapa makna, bahwa yang pertama bisa bermakna hukum, bisa bermakna kuasa, tunduk, mengatur, perhitungan, juga bermakna ketundukan, kemudian pengabdian, kemudian juga ada makna pembalasan, ganjaran, perhitungan. Juga yang terakhir tidak kalah penting, beliau menyebutkan bahwa di dalam kata din itu bermakna al-i'tiqad atau akidah. Nah, di makna yang terakhir ini beliau menyebutkan juga bahwa makna din yang berarti akidah atau i'tiqad itu mengandung di dalamnya syariat yang dilaksanakan oleh seseorang yang menganutnya. Sehingga ketika din ini dimaknai sebagai sebuah syariat yang dilaksanakan oleh seseorang, maka din ini tidak hanya terbatas pada makna agama. Kata din ini bisa bermakna sistem kehidupan. Jadi di dalam kata din mengandung makna sistem kehidupan, dan mestinya diatur dengan sebuah aturan dari asyari', dari pembuat syariat. Sehingga kalau kita merujuk kepada sejarah umat Islam, bahwa din yang dilaksanakan di sebuah masyarakat seperti yang dilakukan di Yasrib itu menjadikan kota Yasrib dari yang dulu bernama Yasrib berubah menjadi kota Madinah. Jadi ketika din dilaksanakan di suatu tempat, maka tempat tersebut dinamakan Madinah. Seperti dari Yasrib berubah menjadi Madinah. Nah, dari kata din dan Madinah ini kemudian bisa dibentuk lagi menjadi sebuah kata, yaitu madana. Kata madana ini bermakna membangun atau mendirikan kota, atau memajukan, memurnikan, bahkan memartabatkan sebuah kota tersebut.
Itu makna kata madana. Nah, dari kata madana ini kemudian dibentuk lagi menjadi satu istilah yang populer di dalam kajian ilmuwan Islam. Di sana dikenal dengan istilah tamadun. Tamadun atau di dalam bahasa kita disebut sebagai peradaban atau civilization. Jadi kata din itu dimaknai sebagai agama, bisa dimaknai pula di dalamnya dengan tamadun atau peradaban. Maka kesimpulannya bahwa dari makna-makna tadi disebutkan bahwa Islam tidak hanya sebatas pada agama saja, tapi dia adalah sebuah bentuk peradaban. Karena Allah sendiri ketika mewahyukan kepada kita lewat Nabi Muhammad SAW tentunya, itu memberikan atau mengajarkan tentang doktrin agama, kemudian ritual keagamaan atau praktek daripada doktrin tersebut. Tapi yang ketiga juga tidak kalah penting adalah pandangan hidup atau worldview. Jadi bahwa Islam itu tidak hanya sebatas pada agama, ya, jadi makna daripada din sendiri bisa bermakna agama maupun bermakna peradaban. Nah, sebagaimana yang sudah terjadi atau sebagaimana yang sudah berlangsung sepanjang kemunculan Islam dan perkembangannya, maka tidak lepas bahwa Islam ini adalah sebuah agama atau sebuah peradaban yang memang concern terhadap ilmu pengetahuan. Maka tidak heran kalau ada pendapat bahwa peradaban Islam adalah peradaban ilmu pengetahuan. Jadi landasan daripada peradaban Islam ini adalah ilmu. Hal ini bisa ditelusuri, bisa dicek kembali kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang merupakan sebuah wahyu terakhir, wahyu pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di ayat pertama disebutkan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, Iqra adalah bacalah. Ini menunjukkan bahwa dengan membaca nanti kita akan mendapatkan ilmu. Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, bermakna bahwa adanya keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqa, yang Allah itu sang pencipta atau yang menciptakan. Ini mengindikasikan bahwa di antara ilmu, iman, dan kata khalaqa tadi yang menunjukkan kepada amal. Sehingga ada ilmu, iman, dan amal menjadi satu kesatuan, sehingga membentuk satu hal yang disebut di dalam tradisi keilmuan Islam disebut dengan adab. Jadi tradisi ilmu, iman, dan amal itu akan membentuk sebuah adab. Nah, inilah wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk yang kali pertama. Jadi perintah Iqra di sini bersifat umum, mau Iqra yang ayat-ayat qauliyah sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Qur'an maupun ayat-ayat kauniyah yang terejawantahkan di alam semesta. Jadi bagaimana kaum muslimin mengkombinasikan antara Iqra qauliyah dengan Iqra kauniyah. Karena memang dasar daripada peradaban Islam adalah ilmu. Maka di dalam Quran dan Sunnah itu banyak sekali perintah-perintah yang berkaitan dengan bagaimana memungsikan potensi yang dimiliki manusia, baik akal, hati, panca indera, intuisi, dan lain sebagainya, untuk kemudian mendapatkan ilmu. Seperti misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 44 disebutkan afala taqilun. Tidakkah engkau menggunakan atau memfungsikan atau mengaktualisasikan akal, misalnya. Atau surat Ali Imran ayat ke-7, wa may yadzakkaru illa ulul albab. Tidaklah mengingat kecuali ulul albab, orang-orang yang memang memfungsikan akalnya. Kemudian juga di surat Al-Hasr ayat 2, fa'tabiru
ya ulil absar. Ambillah iktibar wahai ulul absar. Nah, di hadis riwayat Imam Bukhari pun juga disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW kana sulusul laili akhir, jadi ketika di tengah malam yang terakhir, qa'ada fanadara ila samai faqala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW terbangun di sepertiga malam terakhir, kemudian beliau melihat langit, memperhatikan langit, kemudian bersabda dengan membaca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Jadi dari ayat maupun hadis tersebut maka mengindikasikan bahwa di dalam Islam atau Al-Quran dan Sunnah sendiri itu ketika berbicara ilmu tidak hanya sekedar berbicara ilmu saja, tapi dia juga berbicara tentang subjek ilmu, juga berbicara tentang objek ilmu. Jadi bicara tentang al-ilmu itu sendiri, kemudian al-ma'lum, sesuatu yang diketahui dari ilmu itu, kemudian al-alim, yaitu subjeknya, orang yang mengetahuinya. Jadi memang benar-benar Islam ini concern sekali atau sangat syarat dengan perintah-perintah untuk bagaimana mendapatkan ilmu dengan memfungsikan segala potensi yang dimiliki oleh manusia. Maka istilah-istilah ilmu, istilah-istilah keilmuan di dalam Islam itu ya lahir dari rahim sumber ajaran Islam, Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka dalam perkembangannya ketika ilmu di dalam Islam itu sudah mulai berkembang, maka dia bukan lagi ilmu yang godless, bukan lagi ilmu yang godless, bukan lagi ilmu yang sekuler, ilmu yang tidak ada nilai-nilai ketuhanan, tidak ada nilai-nilai keagamaan. Tapi bahwa ilmu di dalam Islam itu muncul menjadi sebuah keilmuan yang syarat dengan world view yang Islami. Jadi syarat dengan pandangan hidup Islami. Maka kalau ada asumsi yang mengatakan bahwa Islam itu biar berkembang atau peradaban Islam biar berkembang lagi harus sekuler, harus melakukan sekulerisasi, harus memisahkan antara kehidupan keagamaannya dari kehidupan keilmuannya. Jadi aktivitas keilmuan jangan kemudian diintegrasikan dengan aktivitas keagamaan. Sehingga nanti perkembangan Islam, perkembangan ilmu pengetahuan di dalam Islam itu akan sangat signifikan. Itu asumsi yang tidak tepat atau asumsi yang mungkin salah. Bukan mungkin lagi, bisa jadi itu asumsi yang salah. Karena ketika orang mengatakan hal tersebut, maka rujukan daripada perkataan ini adalah kembali kepada sejarah yang pernah terjadi di Eropa. Ketika Eropa berada di dalam zaman kegelapan, kemudian muncullah inspirasi-inspirasi keilmuan dari komunitas muslim, muncullah beberapa ilmuwan, tetapi ternyata dalam prosesnya kemunculan ilmuwan-ilmuwan yang ada di Eropa ini ternyata justru tidak mendapatkan sambutan yang hangat dari otoritas keagamaan pada saat itu. Jadi ada hubungan yang disharmonis antara agama dengan ilmu pengetahuan. Ketika agama berpendapat A, kemudian hasil kajian ilmuwan berpendapat B, maka kajian hasil ilmuwan ini kemudian harus dipatahkan, harus mengikuti apa yang sudah menjadi doktrin daripada agama. Seperti kisah yang pernah dialami oleh ilmuwan besar Galileo Galilei, ketika dia kemudian menawarkan satu konsep bahwa pusat tata surya adalah matahari, ternyata hal ini tidak disetujui atau tidak didukung oleh dogma agama pada saat itu yang memiliki ajaran bahwa pusat tata surya adalah bumi. Sehingga mau nggak mau dalam prosesnya, walaupun sudah dibuktikan oleh Galileo Galilei, maka akhir daripada kehidupan Galileo Galilei adalah dipenjara dan kemudian dibunuh. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang disharmonis antara agama dengan ilmu pengetahuan.
Dan itu kondisi ini menjadi sangat berbeda ketika melihat kepada perkembangan ilmu pengetahuan di dalam Islam. Justru Islam menjadi agama yang sangat concern terhadap ilmu pengetahuan. Karena ayat pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah perintah untuk mencari ilmu dalam aktivitas Iqra, dan disandingkan dengan kata al-qalam. Alamal insana ma lam ya'lam, alamal insana ma lam ya'lam, karena Allah mengajarkan manusia terhadap hal-hal yang memang belum diketahui dengan aktivitas membaca dan menulis. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam proses perkembangannya juga bahwa tidak dinafikan di dalam keilmuan Islam itu, tadi sempat kita singgung di atas bahwa adanya ilmu, iman, dan amal akan melahirkan adab. Maka di dalam prosesnya, keilmuan di dalam Islam tidak boleh lepas dari adab, karena itu menjadi keharusan. Maka salah satu analisis dari ulama kita, Syed Naqib Al-Atas, beliau menyatakan bahwa problematika sekarang ini adalah loss of adab, jadi hilangnya adab di dalam manusia. Jadi bagaimana kita melihat orang-orang pandai, bagaimana kita melihat para pejabat, bagaimana kita melihat para agamawan, kita melihat kepada orang-orang yang terpandang, tapi justru di sisi lain mereka melakukan korupsi, mereka melakukan manipulasi, mereka melakukan ketidakadilan di dalam hukum, dan segala macamnya. Itu semua mengerucut bahwa keilmuan yang mereka miliki itu tidak disertai dengan adanya adab. Maka loss of adab ini menjadi poin penting untuk kemudian diatasi, sehingga dalam proses pengkajian ilmu tentunya perlu ditanamkan adanya adab. Maka nyun sewu sangat bahwa ketika kita sebagai orang tua mengatakan kepada anak bahwa le silahkan, atau le nduk silahkan kamu sekolah yang tinggi biar nanti bisa bekerja, biar nanti bisa dapat duit yang banyak. Tetapi kita tidak pernah, atau kita jarang sekali menyampaikan bahwa ketika nanti kamu sudah bekerja, sudah menjadi pengusaha, pejabat, menjadi guru, menjadi kepala, menjadi apapun, tapi jangan pernah kamu korupsi lo ya. Gitu. Ini kan jarang sekali. Jadi orientasi di dalam keilmuan ini masih orientasi yang materialistis, orientasi yang mengedepankan kepada materi, dan materi. Jadi sisi keadaban ini dilalaikan. Makanya dalam tradisi keilmuan Islam, antara ilmu dengan adab ini harus sejalan dan sinergis, sehingga ketika seseorang sudah sampai kepada titik penemuan, misalkan satu penemuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, dia mampu untuk kemudian menerapkan penemuannya itu pada hal-hal yang sifatnya untuk kemaslahatan, bukan justru untuk kemafsadatan. Sekarang kan banyak sekali beberapa hasil-hasil keilmuan, hasil-hasil sains teknologi yang justru malah digunakan untuk hal-hal yang bersifatnya madarat bagi kehidupan manusia. Nah, jadi kaum muslimin yang berbahagia, bahwa kita kembali pada konsep tadi bahwa Islam itu sangat concern terhadap ilmu, bahwa Islam adalah peradaban ilmu. Maka menjadi pertanyaan besarnya adalah bagaimanakah kemudian tradisi keilmuan di dalam Islam ini terbentuk. Ini yang perlu mestinya kita telusuri, sehingga ketika kita mengetahui proses bagaimana tradisi keilmuan di dalam Islam itu, kita memahaminya, kita mengetahuinya, maka kita nanti tidak akan silau terhadap terbentuknya keilmuan-keilmuan yang berasal dari non-Islam, baik dari barat maupun dari timur. Maka ada beberapa periode yang bisa kemudian kita ketahui tentang kemunculan daripada tradisi keilmuan di dalam Islam. Yang pertama, atau periode pertama, bahwa kemunculan keilmuan Islam itu pada periode pertama adalah dengan terbentuknya pandangan hidup Islam,
atau Islamic worldview. Jadi pandangan hidup Islam terbentuk dahulu dari segala macam penjelasan-penjelasan Nabi Muhammad SAW terhadap wahyu, terhadap Al-Quran. Sehingga kita mengenal dua periode di dalam sejarah Islam. Itu ada satu periode Mekah, di mana di periode Mekah ini pembentukan pandangan hidup berkaitan dengan konsep ketuhanan, akidah, keimanan, surga dan neraka, hari pembalasan. Dan ayat-ayat Al-Quran pun menyinggung juga terkait hal-hal tersebut. Kemudian nanti di periode Madinah sudah mulai yang sifatnya praktis, sudah mulai yang sifatnya bagaimana membentuk masyarakat muslim, bagaimana menjalin relasi atau hubungan antara muslim dengan non-muslim, bagaimana wasiat itu, bagaimana berjihad itu, bagaimana hukum-hukum atau aturan-aturan yang berkaitan dengan individu, tentang keluarga, tentang masyarakat gitu. Jadi di dalam dua periode ini fungsinya adalah pembentukan bagi pandangan hidup muslim. Bagaimana muslim itu melihat dunia, melihat realitas dunia, bagaimana akidahnya dibentuk, kemudian juga bagaimana konsep-konsep praktis itu juga dilakukan. Itu di periode pertama, periode Mekah dan Madinah di periode pertama. Kemudian di periode kedua, tradisi keilmuan Islam itu setelah terbentuknya pandangan hidup muslim, maka kemudian muncullah pada taraf yang kedua adalah kesadaran bahwa ternyata di dalam wahyu, di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu mengandung konsep-konsep dasar dari struktur ilmu pengetahuan. Jadi konsep-konsep dasar dari pengetahuan itu, seperti misalnya konsep tentang dunia, konsep tentang etika, konsep tentang manusia, konsep tentang ilmu pengetahuan. Jadi dalam istilah misalnya ada istilah fikih, ada istilah tafsir, ada istilah kalam, ada istilah ilmu, itu semuanya adalah ada di dalam wahyu, di dalam Al-Quran maupun sunnah. Sehingga kaum muslimin kemudian tersadar bahwa oh ternyata di dalam Quran maupun hadis itu sudah ada cikal bakal untuk nanti dikembangkan menjadi sebuah ilmu. Makanya kalau kita memahami bahwa ilmu itu antara di dalam Islam dengan di barat kan beda. Kalau kita menyebut ilmu ya ilmu itu, tetapi mungkin di barat akan menggunakan istilah sains. Padahal sains itu nanti mesti akan mengarah kepada biologi, fisika, kimia gitu. Sedangkan nanti di barat itu di samping ada sains, ada knowledge, ada pengetahuan. Nah, mungkin pengetahuan ini yang terkait masalah hal-hal yang sifatnya non-sains, misalnya kayak budaya, kebudayaan, agama dan lain sebagainya. Itu sifatnya knowledge atau pengetahuan. Dan di Islam sendiri menyebutnya dengan istilah al-ilmu, baik ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama dalam bahasa kita atau ilmu-ilmu umum. Itu semuanya adalah ilmu yang diakui di dalam Islam menjadi bagian daripada al-ilmu itu sendiri. Jadi memang berbeda istilah, maka perlu kiranya untuk memahami hal ini. Maka sekali lagi bahwa yang pertama adalah lahirnya worldview Islam atau pandangan hidup Islam, kemudian istilah-istilah yang menjadi dasar bagi perkembangan ilmu itu sendiri. Kemudian yang ketiga, periode yang ketiga adalah lahirnya tradisi keilmuan dan intelektual. Jadi di periode ketiga ini sudah muncul tradisi keilmuan. Lah tradisi keilmuan itu dibuktikan dengan adanya komunitas ilmuwan. Jadi kalau masyarakat itu dianggap punya tradisi keilmuan yang baik, maka perlu ada komunitas ilmuwan ini yang duduk bersama, yang ketika ketemu ngobrol bareng membicarakan tentang ilmu. Maka kalau di Madinah itu ada komunitas Ahlus Suffah. Ahlus Suffah yang ada di masjid di Madinah itu, yang mereka kumpul bareng mengkaji tentang
Al-Quran maupun mengkaji tentang hadis. Itu di periode ketiga. Jadi lahirnya tradisi keilmuan dengan kemunculan komunitas ilmuwan. Baru di periode yang terakhir atau periode yang keempat itu lahirnya disiplin ilmu di dalam Islam. Nah, nanti akan kita lihat apa saja yang sudah dilahirkan oleh para ilmuwan-ilmuwan muslim, dan itu menjadi sumbangan besar bagi peradaban di dunia. Nah, dari periode-periode itulah makanya kita akan tahu, kita akan mengetahui bahwa ternyata Islam memang mampu melahirkan atau mampu mencetak para ilmuwan-ilmuwan sejati yang mensinergiskan atau menserasikan antara keilmuan dengan keadaban. Jadi mereka memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, memahami penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya dari pemahaman-pemahaman itu mereka bisa melahirkan berbagai macam pengetahuan-pengetahuan yang sampai sekarang masih dirasakan oleh peradaban di dunia. Nah, sebagai ilustrasi apa yang menjadi sumbangan bagi peradaban dimanapun peradaban itu berada yang diberikan oleh Islam, maka kita akan melihat di beberapa tempat apa yang menjadi sumbangan Islam bagi peradaban itu. Nah, bermula dari kondisi beberapa masyarakat yang masih mengalami jahiliyah. Jadi kalau merujuk kepada Quran itu ada istilah jahiliyah di dalam Al-Quran. Yang pertama ada dzannal jahiliyah, jadi berkaitan dengan prasangka jahiliyah atau mungkin berkaitan dengan akidah jahiliyah, berkaitan dengan ideologi jahiliyah. Kemudian yang kedua tentang hamiyah jahiliyah. Hamiyah jahiliyah itu berkaitan dengan fanatisme jahiliyah. Jadi kalau enggak sukunya, enggak sebangsanya, enggak semadhabnya, enggak sepemahamannya, enggak se yang lain, nah, itu masuk di wilayah hamiyah jahiliyah. Kemudian di sana ada tabarruj jahiliyah, berhias secara jahiliyah. Kemudian yang terakhir adalah hukmun jahiliyah atau al-hukm jahiliyah, hukum-hukum jahiliyah. Nah, kejahiliahan yang sudah dipertontonkan di dunia ini, ternyata kejahiliahan ini tidak hanya berada di jahiliyah Arab saja. Ternyata di berbagai belahan wilayah dunia itu juga banyak sekali jahiliyah. Maka yang perlu kita pahami bahwa jahiliyah ini berada di berbagai macam peradaban, di berbagai macam wilayah, yang ini nanti pada akhirnya harus kemudian dibuka oleh Islam, atau istilah yang dipakai di dalam peradaban Islam itu adalah fatah atau jamaknya futuhat. Jadi Islam akan melakukan futuhat, melakukan pembebasan bagi bumi-bumi yang di dalamnya mengandung kejahiliahan. Jadi ini istilah yang cukup penting untuk kita ketahui bahwa Islam itu di dalam proses perluasannya tidak menggunakan istilah taghallub, tetapi menggunakan istilah fatah atau futuhat. Jadi kalau taghallub itu nanti penguasaan, bisa secara keras atau yang lain. Tapi dalam istilah yang digunakan Islam sebagai futuhat itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tertutupi yang kemudian perlu dibuka. Makanya digunakan istilah futuhat atau pembukaan. Dan istilah ini penting untuk kita pakai, sehingga nanti ketika orang memandang Islam, bahwa Islam melakukan penaklukan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dijelaskan istilah yang digunakan ketika Islam melakukan pembebasan di berbagai macam wilayah yang di dalamnya mengandung unsur jahiliyah. Termasuk salah satunya adalah di Jazirah Arab dan Jazirah yang lain. Nah, apa yang menjadi sumbangan Islam adalah yang pertama bahwa ketika kita melihat Jazirah Arab,
Maka ada perubahan tradisi yang dilakukan oleh Islam ketika Islam itu datang di Jazirah Arab, dari yang jahiliyah menuju kepada Islamiyah, membumikan tauhid di sana, kemudian mendengungkan persamaan, penghapusan budak, penghapusan sekat tradisi masyarakat yang buruk-buruk kemudian dihapuskan dan digantikan. Ini penting, perubahan penting yang terjadi di Arab. Kemudian juga di dalam proses selanjutnya, sumbangan yang diberikan oleh Islam bagi peradaban Arab adalah bahwa orang-orang Arab itu kemudian menjadi orang-orang yang diajak oleh Islam, dibentuk oleh Islam menjadi orang-orang yang penjaga Al-Quran. Bagaimana kita lihat di dalam proses penulisan Al-Quran dilakukan oleh para sahabat Nabi di fase yang awal, itu kurang lebih ada 45 sahabat Nabi penulis Al-Quran. Itu kemudian membentuk satu tim penulis Al-Quran sehingga Quran bisa ditulis. Di samping Quran itu juga dihafal. Kemudian dalam proses selanjutnya, di zamannya Abu Bakar As-Siddiq ada usulan dari Umar bin Khattab untuk diadakannya pembukuan Al-Quran. Jadi kalau penulisan itu sudah dilakukan sejak zamannya Nabi Muhammad, atau penulisan itu dikenal dengan istilah kitabah, kemudian pembukuan Al-Quran dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas usulan daripada Khalifah Umar bin Khattab, dan nantinya yang mengeksekusi usul ini adalah sahabat Zaid bin Sabit, atau dilakukan oleh sahabat Zaid bin Sabit. Nah, istilah pembukuan di dalam sejarah Al-Quran itu dikenal dengan istilah tadwin. Jadi ada kitabah, ada tadwin, ada penulisan, ada pembukuan. Penulisan sejak zaman Nabi Muhammad, pembukuan dilakukan pada zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di zamannya Khalifah Utsman bin Affan, Quran disatukan bacaannya karena terjadi pembacaan, versi bacaan yang beda-beda. Maka di zamannya Utsman bin Affan disatukanlah bacaan Al-Quran itu. Kemudian dalam proses selanjutnya di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka sahabat beliau bernama Abul Aswad Ad-Du'ali yang menyusun kaidah Nahwu itu berperan di dalam proses pemberian tanda baca di dalam Al-Quran, yaitu di masanya Ali bin Abi Thalib. Jadi Quran sebelum diberikan tanda oleh Abul Aswad Ad-Du'ali di zamannya Ali bin Abi Thalib, memang Quran belum ada tanda bacanya. Sehingga proses Quran selesai dan kita bisa menikmati Quran ini sebagaimana yang kita jumpai seperti sekarang ini. Sudah ada tanda bacanya, dibaca dengan sangat nyaman sekali. Itu penjagaan Al-Quran. Kemudian juga ada penjagaan hadis juga, dan ini dilakukan juga oleh orang-orang Muslim Arab, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Jadi begitu Quran turun, kemudian Nabi Muhammad menjelaskan tentang Quran, berarti munculnya hadis oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As, kemudian hadis itu ditulis, sehingga beliau mempunyai satu kumpulan hadis bernama Shahifah As-Shadiqah. Jadi kumpulan daripada hadis-hadis yang beliau dapat dari Nabi Muhammad SAW. Itu penulisan. Jadi penulisan hadis pun juga dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian proses pembukuan hadis atau proses tadwinnya itu dimulai pada zaman Khalifah Umar bin Abdulaziz. Jadi Bani Umayyah. Nah, inilah peran Islam bagi Jazirah Arab. Jadi mengangkat mereka dari kejahiliahan menuju kepada nuansa Islamiyah, dan akhirnya mampu melahirkan prestasi-prestasi besar di dalam penjagaan terhadap dua sumber utama Islam, yaitu tidak hanya itu, di dunia Arab juga akan melahirkan ilmuwan-ilmuwan Muslim, seperti misalnya dalam tafsir ada Abdullah bin Abbas yang sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang ahli di dalam hadis yang memiliki periwayatan hadis
yang paling banyak dikenal dengan sahabat Abu Hurairah, yang banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan seputar kegiatan keseharian Nabi Muhammad SAW, karena beliau selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ada sahabat yang sangat cerdas di kalangan Arab adalah sahabat Amr bin As, yang menjadi inisiator pada peristiwa wabah taun di Amwas pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Jadi inilah bukti-bukti bahwa Islam melahirkan orang-orang handal, melahirkan para ulama, para ilmuwan-ilmuwan handal di Jazirah Arab. Kemudian kita pindah ke Afrika. Di benua Afrika. Di benua Afrika kita juga akan melihat dalam perkembangan peradaban Islam ini, bahwa Islam masuk ke Afrika kemudian mampu melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar seperti Abdurrahman bin Khaldun dengan satu karyanya yang sangat besar, Al-Ibar wa Diwan Mubtada wal Khabar fi Ayyamil Arabi wal Ajam wal Barbar wa man asarahum min dawi Sultanil Akbar. Itu satu kitab yang sangat besar, berjilid, dan yang melambungkan nama Abdurrahman bin Khaldun ini adalah muqaddimahnya. Jadi muqaddimah di dalam kitab tersebut, di mana kitab ini kalau bahasa kita sekarang adalah yang kayak ensiklopedi, karena di situ menjelaskan banyak sekali hal, baik dari sisi sosiologi, ekonomi, kemudian psikologi, kemudian politik dan lain sebagainya ada di dalam kitab tersebut. Kemudian juga melahirkan ilmuwan lain, Muhammad Al-Idrisi dalam bidang geografi. Seperti yang kalau kita kenal sekarang, peta bola dunia atau globe itu, dulu beliau pernah membuat kurang lebih beratnya 400 kilo. Itu yang di dalam peta bola besar itu ada gambaran 7 benua. Dalam kitab beliau Nuzhatul Mustaq fi Ikhtira'il Afaq. Itu kitab yang dikarang oleh geografer muslim Al-Idrisi. Kemudian juga tidak lepas ada satu lagi ilmuwan Afrika yang tidak kalah tersohor adalah Al-Jahid. Al-Jahid ini adalah seorang yang dikenal dengan Kitabul Hayawan atau kitab hewan. Maka beliau dikenal sebagai seorang zoologis, sebagai seorang ahli hewan di dalam Islam. Itu di Afrika, dan tentunya masih banyak sekali ilmuwan lain yang ada di Afrika maupun di Jazirah Arab. Kemudian kita pindah ke Iran dan Persia. Di Iran ada satu seorang ulama besar, ilmuwan besar, namanya Ad-Dinawari, Abu Hanifah Ad-Dinawari. Beliau punya satu karya bernama Kitabun Nabat. Jadi mengkaji bagaimana tumbuhan di sana, juga mengkaji bagaimana salah satu kajian beliau adalah tentang satu musibah besar yang melanda tanaman. Beliau menyebutnya adalah Al-Jarad wal Jirdan. Jadi beliau menyebutkan dua hewan, yaitu belalang dan tikus. Dan ini tentunya bagi kaum muslimin yang berkecimpung di dunia pertanian akan sangat dekat dengan dua hewan ini yang dianggap sebagai pengganggu tanaman. Kemudian di Persia juga kita tidak lupa dengan seorang ilmuwan muslim besar dalam bidang hadis, bahkan beliau disebut sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau adalah Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, dengan kitab Al-Jami' As-Sahih. Jadi kitab hadis tersahih. Jadi mungkin dia menduduki peringkat kedua setelah Al-Quran. Kumpulan dari hadis sahih. Beliau adalah Al-Bukhari. Itu termasuk orang Persia. Kemudian juga dikenal lagi ada dokter muslim tersohor, Ar-Rais Ibnu Sina. Beliau dengan kitabnya Al-Qanun fit Tib.
itu juga menjadi kitab rujukan bagi kedokteran di dunia. Beliau juga lahir di Persia. Kemudian juga ada ilmuwan lain muslim yang dikenal dengan bapak sejarah di dalam Islam. Beliau adalah Imam At-Tabari dengan Tarikh Umam wal Muluknya, buku yang sangat luar biasa di dalam tarikh Islam, pembahasan tarikh Islam, bahkan menjadi rujukan bagi para sejarawan-sejarawan lain. Kemudian di Eropa, dari Persia kita pindah ke Eropa. Di Eropa ada sosok ilmuwan muslim atau ulama muslim yang terkenal juga dengan sebutan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd. Jadi beliau dianggap sebagai filosof berkemajuan. Karena meskipun karya beliau di bidang fikih, di bidang akidah banyak, tapi beliau dikenal dengan sosok sebagai seorang filosof dengan satu buku, dengan bukunya yang cukup terkenal, yaitu Faslul Maqal Fima Bainal Hikmati wa Syari'ati Minal Ittisal. Jadi bagaimana Ibnu Rushd ini menjelaskan tentang hubungan antara filsafat dengan agama. Dan ini mungkin sangat penting sekali buat teman-teman yang masih kuliah untuk mengkaji buku ini mestinya, sehingga nanti ketika belajar filsafat itu akan mendapatkan mursyid yang benar-benar lurus sekelas Ibnu Rushd. Kemudian di sana juga ada seorang mufasir terkenal di Eropa, namanya Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi atau Imam Al-Qurtubi dengan karyanya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu mufasir, guru daripada Imam Ibnu Katsir. Kemudian ahli dokter bedah juga di Eropa, itu bernama Abul Qasim Az-Zahrawi. Abul Qasim Az-Zahrawi sebagai dokter bedah pertama yang menginspirasi Eropa dan menginspirasi dunia mestinya dalam bidang kedokteran dengan karyanya At-Tasrif liman ajiza anit ta'lif. Itu bisa buku yang sangat luar biasa untuk mengkaji masalah bedah di dalam bidang kedokteran. Kemudian di terakhir kita kembali ke Nusantara kita. Di Nusantara kita di Indonesia, maka kita akan ketemu dengan seorang ulama Nusantara bernama Abdur Rauf As-Singkili. Abdur Rauf As-Singkili dengan karyanya Terjuman Al-Mustafid. Jadi kitab tafsir beliau, tafsir Melayu, Terjuman Al-Mustafid, meskipun terinspirasi juga dari tafsir Al-Baidawi. Kemudian di perbandingan agama itu ada sosok Nuruddin Ar-Raniri. Nuruddin Ar-Raniri. Jadi karya beliau Tibyan fi Ma'rifatil Adyan, itu terkait dengan perbandingan agama. Juga karya beliau di bidang politik itu ada Bustanus Salatin. Itu membahas tentang politik, karya daripada Nuruddin Ar-Raniri. Kemudian tidak kalah bagusnya juga karya seorang yang berasal dari Makassar, Muhammad Yusuf Al-Makassari. Beliau mengkaji di bidang tasawuf dengan kitabnya Safinah An-Najah. Kemudian di bidang fikih ada Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan Sabil Al-Muhtadinnya. Kemudian di Minangkabau ada Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dalam ilmu hisab mestinya beliau mengarang Raudatul Khusab fi Ilmil Hisab. Nah, inilah kaum muslimin rahimakumullah semuanya, bahwa hasil-hasil didikan daripada rahim Islam yang mampu memberikan sumbangan besar terhadap peradaban-peradaban di berbagai wilayah di belahan dunia. Dan mestinya hasil-hasil karya para ilmuwan-ilmuwan muslim, para ulama-ulama muslim ini menjadi acuan semangat bagi kita, generasi muda maupun umat Islam secara keseluruhan, untuk kembali kemudian mengkaji, menengok kembali hasil-hasil atau warisan-warisan peradaban Islam yang sangat luar biasa ini, yang tentunya masih sangat relevan di sepanjang zaman.
Tinggal bagaimana kita memahami, tinggal bagaimana kita mencari kesesuaiannya untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi bisa menjadi acuan kajian kembali, dikaji kembali, kemudian dicari kesesuaiannya dengan kehidupan kita yang sekarang bahkan yang akan datang. Atau kalau enggak begitu, bagaimana kitab ini menjadi bagian dasar yang nanti akan kita kembangkan menjadi kajian-kajian yang sangat luar biasa, penemuan-penemuan baru dari penemuan yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama muslim kita, ilmuwan-ilmuwan muslim kita. Dan ini sangat penting, sangat luar biasa bila kita melakukannya. Sebagai urian terakhir yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, bahwa ada nasihat dari gurunda kami tercinta, Dr. Samsudin Arif. Beliau memberikan satu nasihat kepada kita tentang bagaimanakah keilmuan atau aktivitas keilmuan atau intelektual di dalam Islam itu berkembang dengan baik. Beliau menyampaikan beberapa faktor. Yang pertama adalah bahwa sebagai seorang muslim kita harus kembali untuk mengimani, memahami, dan mengamalkan Islam secara murni dan penuh keteguhan. Karena dengan itulah nanti akan melahirkan tradisi-tradisi intelektual seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian yang kedua adalah tetap memberikan spirit kepada kita sendiri, motivasi agama, motivasi yang berasal dari Al-Quran maupun Al-Hadis yang sangat cukup luar biasa banyak terkait dengan perkembangan tradisi keilmuan dan intelektual di dalam Islam. Kemudian di sisi lain itu juga ada faktor sosial politik yang memang mempengaruhi perkembangan intelektual di dalam Islam. Apa? Bahwa zaman dahulu kenapa Islam, ilmu pengetahuan di dalam Islam ini sangat berkembang masif, bagus, karena memang perbedaan bangsa-bangsa yang ada di dalam Islam itu diikat oleh ikatan bernama akidah Islam. Orang Arabkah, orang Persiakah, orang Romawikah, orang Afrikakah, terserah. Semuanya selama dia sudah masuk di dalam agama Islam, dia akan diikat dengan satu ikatan bernama ikatan akidah. Sehingga ketika bangsa-bangsa ini kemudian hidup pada satu tempat dengan ikatan akidah, maka stabilitas keamanan terjaga, persatuan dan kesatuan juga akan terjaga, sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan terjaga. Kalau ini sudah terjadi, maka nanti ilmu pengetahuan tinggal ada proses pada pengembangannya. Jadi apapun beda bangsanya, apapun beda madhabnya, apapun beda sukunya, beda warna kulitnya, tetapi ikatannya tetap satu, ikatan akidah. Inilah yang kemudian membuat stabilitas masyarakat di satu tempat di mana Islam berkembang, sehingga nantinya akan memudahkan perkembangan bagi ilmu pengetahuan. Nasihat beliau yang terakhir terkait kemajuan pengetahuan ini adalah dukungan dan perlindungan politis dari penguasa. Mau nggak mau, karena kita sebagai masyarakat hidup di sebuah negara yang ada penguasanya, yang ada presidennya, maka presiden ataupun penguasa hendaknya memberikan dukungan dan perlindungan kepada para aktivis-aktivis keilmuan ini. Jadi memberikan fasilitas yang cukup baik untuk pengembangan tradisi intelektual dan keilmuan. Bukan justru malah dimatikan potensi-potensi mereka. Karena pada saat ahlul ilmi mendapatkan fasilitas yang memadai, cukup memadai, maka mereka akan kemudian bisa mengembangkan keilmuan-keilmuan, dan itu nanti sangat penting kiranya untuk mendongkrak kemajuan peradaban. Tetapi begitu ilmuwan atau ahlul ilmi ini kemudian justru malah disisihkan, justru malah dikebirikan, justru malah dianggap sebagai ancaman bahaya bagi para penguasa dan bagi para negara, maka otomatis pengembangan intelektual, pengembangan keilmuan di negara tersebut makin lama akan mengalami sebuah kemunduran, atau bisa jadi negara tersebut akan ditinggal oleh ahlul ilmi.
mereka akan mencari tempat di mana mampu digunakan untuk pengembangan keilmuan. Dan ketika keilmuan sudah mulai berkembang di sebuah masyarakat, maka peradaban masyarakat tersebut akan berkembang naik, maju dan jauh daripada kebodohan. Tapi bila penguasa ataupun orang yang mendapatkan mandat dari rakyatnya untuk menguasai satu tempat wilayah justru malah mengebirikan keilmuan, tidak memprioritaskan keilmuan tapi lebih memprioritaskan kepada yang lain, sisi politik, ekonomi, atau sosial, budaya, atau yang lain. Nah, inilah yang menjadi salah satu sebab ilmu pengetahuan tidak akan berkembang di masyarakat tersebut, walaupun semua aspek kehidupan di dalam masyarakat tetap itu menjadi prioritas penting. Tetapi bahwa dorongan dan perlindungan dari penguasa bagi komunitas ilmuwan, komunitas intelektual, aktivitas keilmuan ini menjadi penting, sehingga nanti perkembangan ilmu pengetahuan akan baik dan berkembang. Dan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka berkembang pula sebuah peradaban. Sehingga diharapkan dengan Islam ini kita semuanya sebagai kaum muslimin kemudian kembali meneguhkan keislaman kita, menjadikan Islam bukan hanya sekedar sebuah agama, tetapi Islam ini adalah sistem kehidupan. Islam ini adalah sebuah peradaban, dan kerja peradaban ini adalah kerja bersamaan, bersama-sama seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan peradaban yang benar-benar baik, peradaban benar-benar kokoh, berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin yang berbahagia, mungkin tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan materi kali ini bisa memberikan motivasi kepada saya pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin semua untuk kembali bagaimana revitalisasi, membuat vital kembali keilmuan, aktivitas keilmuan di tempat kita hidup, baik di masyarakat, di keluarga, di negara, sehingga peradaban Islam ini akan selalu hidup dan selalu berkembang menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Adzunu kafana bihada, syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi